Kehidupan sesudah ini. Yohanes 5 ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Akan datang suatu hari ketika kita masing-masing, entah orang Kristen atau bukan, akan mengetahui dengan tepat apa yang terdapat di balik tirai waktu. Alkitab menjanjikan hidup kekal kepada sebagian orang, dan kepada yang lain ia menjanjikan hukuman. Setiap manusia di sepanjang sejarah pasti telah bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang akan terjadi kepada saya ketika saya mati? Lama sebelum ada Alkitab untuk dibaca, Nabi Ayub telah memperhatikan alam. Ia berbicara tentang harapan dari sebatang pohon, bagaimana ia akan ditebang dan mati. Namun setelah mencium air, ia bangkit kembali ke dalam kehidupan dan mengeluarkan tunas-tunas yang segar. Ayub tahu bahwa seorang manusia seperti pohon itu akan bangkit kembali ke dalam kehidupan. Di dalam Ayub 14 ayat 14-16, bunyinya begini, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Tidakkah engkau memperhatikan dosaku? Ayub mungkin tidak memiliki Alkitab untuk dibaca, tetapi ia tahu bahwa Allah akan membangkitkan dia dari kubur suatu hari nanti ketika sang penebus umat manusia tampil. Di dalam ayat 19 ayat 23-26 bunyinya demikian, kiranya perkataanku ditulis sekarang. Kiranya itu dicatat dalam sebuah kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Sebab aku tahu bahwa penebusku hidup dan ia akan berdiri di kemudian hari di atas bumi. Dan meskipun ulat-ulat membinasakan tubuh ini, namun dalam dagingku aku akan melihat Allah. Nabi itu sedang berbicara tentang Tuhan Yesus dan kebangkitan umatnya. Melalui pewahyuan Ayub tahu bahwa meskipun tubuh kita mungkin akan layu sepenuhnya, Yesus akan memulihkan daging kita. Dan dengan mata kita sendiri, kita akan melihat kedatangannya. Semua umat Allah rindu untuk melihat hari yang mulia itu. Meskipun demikian, sepasti Allah itu ada, iblis juga ada. Dan sepasti sorga itu ada, neraka juga ada. Taruhannya jauh lebih tinggi dari yang dapat kita bayangkan. Rasul Paulus berkata bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pikiran kita tidak dapat memahami betapa agungnya sorga itu nanti, dan demikian pula mereka tidak dapat memahami kengerian neraka. Yesus memberitahu kita bahwa neraka itu begitu buruk, sehingga akan lebih baik jika kita memotong satu anggota tubuh kita daripada mengambil risiko pergi ke tempat yang mengerikan itu. Di dalam Markus 9 ayat 43, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jadi siapa yang akan pergi ke sorga? Dan siapa yang akan pergi ke neraka? Ini adalah sebuah pemikiran yang menyedihkan. Tetapi Yesus berkata bahwa kebanyakan orang tidak akan menerima upah yang ingin ia berikan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya karena sesaklah pintu. Dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Di dalam Matius 7 ayat 13-14. Yesus juga berkata di dalam Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.
Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Hanya karena seorang mengaku Kristen tidak berarti bahwa ia sudah selamat. Maka inilah pertanyaan yang pasti muncul di dalam pikiran kita. Bagaimana saya menerima hidup kekal? Yesus memberikan kepada kita sebuah jawaban yang sangat sederhana. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepadaku, dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Di dalam Yohanes 5 ayat 24. Sayangnya, begitu sedikit orang di dunia hari ini yang mau meluangkan waktu dari hari-hari mereka yang sibuk untuk mendengarkan firman Allah. Dan bahkan lebih sedikit lagi yang mau percaya kepada firman setelah mereka mendengarnya. Gereja-gereja memberitahu kita untuk menjadi orang yang baik, berpikir secara positif, jangan berdusta, menipu atau mencuri, dan kita akan masuk ke surga. Mereka tidak memahami bahwa mereka akan penuh dengan orang-orang yang tampaknya menjalani kehidupan yang baik. Kenyataannya adalah bahwa kita tidak akan masuk ke surga karena perbuatan-perbuatan baik kita atau karena kita seorang anggota gereja tertentu. Hanya ada satu jalan menuju hidup kekal, dan itu adalah melalui Yesus Kristus. Ia memerintahkan kita bahwa kita harus percaya kepada firman-Nya, yaitu Alkitab. Kalau tidak, bagaimana kita bisa diselamatkan? Ketika hari penghakiman tiba bagi Anda, apakah Anda akan mendengar, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan, di dalam Matius 25 ayat 34. Atau apakah Anda akan mendengar, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah ada untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, di dalam Matius 25 ayat 41. Sementara mata Anda membaca kata-kata ini, Anda dapat membuat satu pilihan. Apakah Anda akan memilih untuk percaya kepada firman Allah? Di manakah Anda akan menghabiskan kekekalan? Referensi, ayat-ayat referensi dalam Ayub 14 ayat 12 sampai 16, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari permulaanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Tidakkah engkau memperhatikan dosaku? Ayub 19 ayat 23 sampai 26. Kiranya perkataanku ditulis sekarang. Kiranya itu dicatat dalam sebuah kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Sebab aku tahu penebusku hidup, dan ia akan berdiri di kemudian hari di atas bumi. Dan meskipun ulat-ulat membinasakan tubuh ini, namun dalam dagingku aku akan melihat Allah. Di dalam Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih.
Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Tetapi aku tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari sorga dengan sebuah seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Allah, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup dan yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin.